Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Nashkurullaha azza wa jal bi ni'matihi la tuhsuha. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Min ahadil ulama, seorang ulama berpesan kepada putranya, "Nak, jagalah energi takwamu. Karena sungguhnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Demikian juga Nabi Yunus bin Matta, Allah tenggelamkan di lautan. Walakin Allah najahu Yunus bisababi at-taqwa fi qalbihi." Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus karena adanya energi takwa yang luar biasa dalam hatinya. Maka di hari yang mulia ini 1 tahun 48 kali kurang lebih kita mendengarkan khutbah Jum'ah. Seyogyanya menjadi bekal amal kita, menambah keimanan kita dan ketakwaan kita. Man dahal al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahr bila safinatin. Karena sungguhnya kalaulah kita berenang di lautan tanpa perahu, tenggelamlah kita. Tetapi perahu itu adalah bekal amal kita. Maka kalaulah kita memiliki amal soleh yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi perahu kita yang mampu menyeberangi lautan kebaikan. Maka ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari banyaknya doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah Rasulullah meminta 3 hal. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah menyampaikan bahwasanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rasulullah meminta kita setiap harinya senantiasa menambah amal soleh kita dengan ilmu, ikhwatul iman. Maka ketika ada majelis ilmu, bergegaslah kita, duduklah kita, dan kita akan mendengarkan bahwasanya yang disampaikan dari tausiah, dari nasihat bisa menambah bekal kita dari ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah rezeki yang halalan thayyiba, yang akan kita kupas lebih banyak di khutbah ini. Apa itu rezeki, ikhwatul iman, jamaah salat Jumat? Dalam kitab Lisanul Arab, ar-rizqu huwa ma wahaballahu li ibadihi li ahdi an-ni'am. Rezeki itu adalah apa-apa yang Allah berikan kepada hambanya untuk diambil nikmatnya. Rezeki itu banyak. Ada orang yang menganggap rezeki hanya sebatas materi saja. Dianggapnya rezeki hanya gajinya saja. Dikiranya rezeki adalah rumah dan asetnya saja. Tidak. Ikhwatul iman, di mana Allah mudahkan langkah kita ke masjid itu adalah rezeki yang luar biasa. Allah hadirkan di rumah kita orang tua yang kita rawat, itu adalah rezeki yang bahkan tidak bisa dinominalkan dengan harga apapun di dunia ini. Kita memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh mengingatkan kita tentang kebaikan akhirat, itu juga rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-awliya alladzina idza ru'u dzikrallah. Teman yang baik adalah ketika kita melihatnya, ketika kita bersamanya, dia akan mengingatkan tentang kebaikan akhirat. Maka itu adalah rezeki. Ada orang-orang yang khawatir besok mau makan apa,
Ada orang yang khawatir bahwasanya omsetnya turun drastis hingga dia mengatakan bahwasanya rezekiku sudah terhenti. Padahal ikhwatul iman, rezeki tidak mungkin akan terhenti selama nafas masih kita dapati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah menyampaikan, "Ya ayuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha." Dalam hadis ini disampaikan, kalau kita renungi tentang hadis ini, maka demi Allah tidak ada seorang mukmin yang akan khawatir besok mau makan apa. Karena yang diminta pertama oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita, ikhwatul iman. Banyak orang yang mencari kesenangan tapi lupa mencari ketenangan. Dikiranya rezeki itu adalah uang yang banyak hingga dia mengambil bahkan uang dari yang haram. Dia lupa bahwasanya ketika dia menyuapi kepada anak istrinya, lahmun nabata min sukhtin fannaru aula bih, dia sudah menyuapi anak istrinya dari barang haram itu, berarti dia akan melihat anak istrinya nanti dibakar di api neraka karena ada daging yang tumbuh dari barang yang haram. Dan dari barang yang haram itu pula anak-anak kita, dzurriyyah kita akan sulit untuk mendapati nasihat yang baik, akan sulit untuk mendapatkan karakter yang soleh. Karena soleh itu ada dua dimensi, ikhwatul iman. Syekh An-Nawawi Al-Bantani menyampaikan, as-soleh wa al-qaim bi hukukillah wal qaim bi hukukil ibad. Soleh itu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Allah dipenuhi, juga hubungan dengan sesama manusia dipenuhi hak-haknya. Maka yang diminta adalah ketakwaan. Kemudian jemputlah rezeki itu dengan cara yang baik. Dan yang ketiga adalah fa inna nafsan lan tamuta. Kita ini tidak mungkin Allah hentikan rezekinya selama Allah masih memberikan kita kehidupan. Maka kalaulah ada orang-orang yang khawatir akan rezekinya, renungilah hadis ini. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya lau anna ibnu Adam haraba min rizqihi kama yahrabu minal maut. Kalau seandainya ada anak Adam yang lari dari rezekinya seperti dia lari dari maut, maka tidak akan ada orang yang bisa lari dari maut. Demikian juga tidak ada orang yang bisa lari dari rezekinya bila memang Allah sudah tentukan. Maka pernah kita dengar bahwasanya rezeki itu tidak mungkin tertukar karena sudah tertakar. Maka tugas kita ikhwatal iman adalah bagaimana menjemput rezeki itu dengan cara yang baik. Kita yakini bahwasanya kebahagiaan seorang mukmin adalah mensyukuri nikmat Allah dari rezeki yang jumlahnya mungkin tidak banyak. Tapi bila penuh keberkahan, maka kita akan dapati ketenangan di dalamnya. Bukankah ketenangan itu ada dalam hati kita, ikhwatul iman? Bukankah rasa cukup itu adalah sifat yang Allah sematkan, yang Rasulullah sampaikan tentang qanaah? Apa itu qanaah? Ulama menyampaikan, lau kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau memiliki sifat qanaah, maka engkau dan raja-raja sama kedudukannya. Di mana letak persamaannya? Mereka raja-raja memiliki segala-galanya dari finansial, dan orang qanaah merasa memiliki segala-galanya karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ibrah dari kisah Nabi Sulaiman. Suatu ketika Nabiullah Sulaiman yang tentunya kita ketahui memiliki mukjizat mampu berbicara dengan hewan, dia bertemu dengan semut dan dia mengatakan, wahai semut, 1 tahun engkau menghabiskan berapa butir gandum? Maka semut menyampaikan, wahai Nabiullah, sungguhnya 1 tahun aku menghabiskan 3 butir gandum. Maka diletakkan di suatu tempat, ditutup rapat, di dalamnya diberikan 3 butir gandum. Lalu ditinggal selama 1 tahun lamanya. Setelah 1 tahun
Betapa terkejutnya beliau Nabiullah Sulaiman melihat semut ini masih menyisakan 1/2-nya lagi. Bertanyalah beliau, wahai semut, bukankah engkau mengatakan kepadaku 1 tahun engkau menghabiskan 3 butir gandum? Mengapa masih ada 1/2-nya lagi? Lihat jawaban semut ini, tentu pelajaran iman bagi kita. Semut ini menjawab, wahai Nabiullah Sulaiman, kalaulah seandainya aku dalam pengawasan Allah Ar-Razzaq Al-Hafid, maka demi Allah aku akan habiskan 3 butir ini. Tapi aku dalam pengawasanmu dan engkau manusia yang punya sifat lalai, aku takut engkau lupa kepadaku, maka aku sisakan 1/2-nya lagi supaya aku bisa hidup lebih panjang. Hewan saja ikhwatul iman yakin atas rezeki yang Allah berikan. Maka tegas Al-Quran menyampaikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bukankah mufassir menyampaikan makna dzabah adalah hewan yang berjalan dengan perutnya, Allah jamin rezekinya. Maka kenapa kita manusia yang memiliki kesehatan, akal sehat, tenaga, masih sangsi atas rezeki yang Allah berikan? Maka semoga Allah anugerahkan kita keberkahan dari rezeki yang kita miliki. Sungguhnya keberkahan itu adalah dari hati kita yang merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan. Dan jangan lupa ikhwatal iman, di setiap rezeki yang kita miliki itu adalah hak orang lain. Maka ketika kita ingin tanaman itu subur, kita siram dengan air, kita siram dengan pupuk. Kalau kita ingin rezeki kita subur, maka perbanyaklah sedekah dan infak. Semoga Allah anugerahkan kita memiliki keimanan yang kuat, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu memberikan rezeki yang halalan thayyibah kepada anak-anak kita hingga kita memiliki dzurriyyah salihah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwatul iman, Hasan Al-Basri pernah menyampaikan bahwasanya inni ra'aitu qauman fiz zamani ana hum yarawna ad-dunya kawati'atin. Aku pernah melihat pada zamanku komunitas manusia yang melihat dunia itu seperti barang titipan. Tu'addunaha ila sahibiha, maka dia memberikan barang titipan itu dengan infak dan sedekahnya. Mereka tahu bahwasannya ketika mereka nanti meninggal, zahabu khifafan. Ketika mereka nanti meninggal, mereka menjadi orang yang sa'id, orang yang bahagia. Karena ketika dikubur dia, maka mengalir jariyah yang pernah disampaikannya ketika masih hidup. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.